kemarin tuh pingsan apa speak doang? Itu mata gue gelap cuy. Wah, udah berarti. Itu nggak bercanda, itu asli itu. Pingsan berarti. Nggak pingsan, nggak pingsan. Gelap sampai gelap. Baru sadar dia mah kalau Adam tuh udah sempat udah sempat bilang kalau detik doang paling dipanggil tuh beneran kalau nggak pingsan itu, nggak pingsan. Orang gelap sih. Tinggal ketempelan sebenarnya kemarin ketempelan sama Adam. Gara-gara lu ngomong ketempelan lu. Gas sama korban nggak boleh begitulah. Bukan gitu. Karena efek ketularan aja, Bro. Iya, ketempelan sama Adam kemarin itu. Jadi karena gitu. Si Martin itu bilangnya batunya bergetar, cuma gua bukan bergetar, gua maunya bergoyang, beneran otak gua lah bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Ini adalah video pendakian Gunung Gede. Semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi untuk kalian semua. Pukul 4 pagi kita sampai di base camp Gunung Putri. Mengendari motor dari rumah masing-masing, kita menuju base camp lewat Jalan Raya Puncak Bogor. Mata mengantuk tapi perut minta diisi. Akhirnya sambil menunggu jam operasi kantor resort PTN Gunung Gede yang katanya buka jam 7 pagi, kami sarapan di warung sekitar base camp dengan kondisi ngantuk berat karena kami belum tidur semalaman. Rencana mau registrasi dulu jam berapa sih ya, jam 7 kalau nggak salah sih registrasi, terus ambil simaksi surat kesehatan. Ini kita lagi makan dulu tuh, ada mati ya, siapa namanya? Toge. Oh, Toge. Berarti sebelum jadi Toge kacang hijau dulu ya? Coba minumnya air putih, teh tawar, yang itu teh tawaran dulu ya. Itu baru kita naik, nanti estimasi mungkin sekitar jam berapa ya, jam 9. Kita nggak boleh makannya lo kesamaan ya? Kita mulai trekking. Oke, sekarang kita makan dulu. Ini makanan dulu. Oke, makan dulu guys. Oke, barusan habis cek kesehatan. Jadi emang harus hari H, nggak bisa kemarin, nggak bisa besok. Jadi emang kesehatannya harus di hari H pendakian. Kalau nggak nanti di pos registrasi pasti disuruh turun lagi buat cek kesehatan. Ada yang mau di packing lagi nggak? Air cukup? Paling air doang. Air ya? Berarti berapa lagi 3 ya? Hah? Artinya belum ada 2. Enggak, maksudnya satu mau di jalan. Iya, empat lagi buat kita. Kira-kira kan kata untung mata air di surkem aja. Tadi surkem ada surkem lu sarkem kali. Assalamualaikum. Menurut saya, Gunung Gede termasuk 5 besar gunung populer yang ramah pendaki di Indonesia, terutama bagi pendaki dari Pulau Jawa. Sumber airnya membuat gunung ini sangat ramah bagi para pendaki. Tapi bagaimanapun, yang namanya gunung selalu menyimpan misteri setiap kali didatangi, selalu memberi nuansa dan pengalaman yang berbeda. Misalnya, seperti pada pendakian kali ini. Bang bisa forward. Iya. Turun di mana Om? Sini juga. Siap. Barang-barang pribadi mau naik mau turun cek lagi ya. Soalnya udah banyak yang hilang, nggak ada yang balikin kemari. Baru kemarin kejadian 2 carry hilang di alun-alun pas dia naik ke puncak. Oh gitu. Balik nggak ada. Waspada mau perlu kan? Siap. Ya, barang-barang pribadi. Kasih ya. Ayo, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nggak jelas ya.
Mungkin beberapa udah pada tahu ya kalau misalkan perjalanannya tuh diawali sama lewatin apa? Perkebunan warga. Ya tuh ada pohon bawang. Terus sampai ke atas mungkin sekitar 1 jam sampai pintu rimba atau 45 menitan. Baru berjalan sekitar 15 menit, saya lihat dua rekan saya menepi untuk istirahat. Begitu saya mendekat, ternyata kondisinya cukup bikin saya khawatir. Akhirnya saya minta Om Dul untuk memasak air. Mat, gimana rasanya? Jangan-jangan. Rasanya apa? Kalau menurut pengakuan mereka berdua, kondisi fisik mereka mulai drop justru pada saat awal duduk untuk istirahat. Tapi berdasarkan pengakuan Om Dul, batu besar yang Martin duduki itu memang memiliki energi yang cukup bikin orang yang duduk di atasnya tuh ngerasa getaran layaknya gempa. Kalau ini jangan terlalu maksain. Tadi pas jalan mah enggak, cuma pas duduk. Emang kayaknya duduk doang, pas duduk doang tadi sih. Kaget. Udah santai jalan, pelan-pelan aja, Mat. Menurun atau menaik? Kita bisa lanjutin perjalanan setelah tadi saya cukup khawatir juga ya. Soalnya Adam sama Martin tadi, ya namanya pendakian, ya itu dia. Ini bukan suatu kegiatan buat apa ya, gaya-gayaan, apalagi cuma ngejar pembuktian di medsos. Jadi bisa mungkin kita mesti nyiapin fisik, mental, dan juga peralatan juga harus apa ya, harus sesuai lah sama kondisi trek yang mau kita jalanin untuk meminimalisir apa keadaan-keadaan kondisi yang kita juga nggak mau kejadian ya kan. There's going to be a lunge. There'll be a lunge from Marquez. He's up the inside of Rossi. Oh, Rossi just holds firm. Rossi's through the gravel. Rossi's going to win the race. Valentino Rossi wins the Dutch TT. Jangan cepet dan terus dia speed pegang. Ada mau istirahat dah. Kayak Martin tadi, niatnya begitu dia. Anak-anak dia dulu. Ngeblank. Gimana? Anda pusing? Tidak pusing. Samain. Yang luas itu Kandang badak. bukan 4. Berarti 4. Iya, vegetasinya mulai rapet, tapi nggak tahu kenapa saya suka aja gitu sama jalurnya nih. Enak aja sih, masih akar-akar gini, tapi nggak separah mungkin kalau kalian pernah ke Cikuray. Ini masih sedikit bersahabat lah. Jadi gue sempet takut lu beneran. Gue hilang gue tadi. Untuk gue denger lu manggil dom. Udah tahu tidur gitu. Sen langsung jatuh gitu. Wah. Tadi sempet ngilang itu kok. Jadi udah sampai mana tuh? Apa? Udah tinggal garis putih doang. Lu untung dengar ada yang manggil dom gitu. Terus ada kaget kan gue pengen. Lu ngantuk apa gimana rasanya? Duduk pertama ngeliat Martin ya, kenapa ini apa mulai ini gelap habis itu langsung nular ke gua tuh. Habis itu kayak langsung nular aja, gua jadi banyak semut. Terus lu masih ngobrol ya, tenang gua masih ini. Terus lama-lama kayak ngantuk. Kayak ngantuk udah tinggal garis putih lu manggil. Terus kaget. Bagus, lo masih ingat kejadian kalau misalnya habis kayak gitu terus lo nggak inget apa-apa? Sampai di pos 1. Selamat datang di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan di sini adalah salah satu situs peninggalan. Ngomong peninggalannya kenapa ngarahnya ke api? Emang. Ini peninggalan orang tuanya. Oh. Bener kan? Sekitar 10 menitan sampai di pos bayangan.
Terus bayangan nggak ada tukang dagang. Gimana Om Dul, kakinya aman? Ya aman. Ya perasa dikit lah. Masih bisa ditahan. Jadi ceritanya Om Dul kakinya lecet karena kaos kaki yang dia pakai pendek, sementara sepatunya panjang dan longgar sampai sebetis. Alhasil terjadi gesekan antara kulit sepatu dan kulit kaki yang mengakibatkan lecet. Akhirnya saya pinjemin kaos kaki sepak bola yang saya bawa. Lagian Om Dul naik gunung pakai sepatu safety. Ayah wae. Nggak mesti di pos, pasti nemu warung. Ternyata memang pos 2. Legok puncak. Di belakang juga ada warung. Tuh. Sekitar jam 10 kita sampai di pos 2 Legok Lenca. Semangkanya berapa anak? 13. 13. Iya. Guys, 10-3. Enaknya makan buah tuh kalau di gunung. Kalau udah habis, nggak perlu dibawa turun. Buang. Di pos 2 ini ketinggian berapa ya elevasinya ya? 1865. Tuh. Suhunya mungkin sekitar 19 kali ya, 19 apa 18. Sekitar setengah jam istirahat di pos 2, kita lanjut menuju pos 3 dengan target jam 12 siang sampai di pos 3 untuk isoma sebelum melalui trek terberat di jalur ini, yaitu dari pos 3 ke 4. Ya, kasih. Ya. Alhamdulillah dapat trek pandai. Ingat kemarin ada teman nanya, "Lu masih belum pensiun, bro?" Pensiun dari apa? Naik gunung. Kok pensiun? Menurut gue sih nggak ada yang harus dipensiunin ya, selama kita semangat dan bahagia ngelakuinnya dan nggak nyusahin orang lain juga. Terus juga gue bilang aja ke dia, anak gue berhak menerima pendidikan pendakian gunung dari gue. Ya. Dingin banget. Sekarang kita lanjut dari pos 3 ke pos 4. Udah gak bisa ngomong banyak, kita jalan aja ya. Santai aja Le, saya enjoy lo aja. Kalau emang lagi harus berhenti ya berhentiin aja. Selepas pos 3, kondisi kesehatan tim mulai mengalami kendala. Saya dan yang lain ngerasa hawanya lumayan dingin di pos ini, sampai saya enggan mendokumentasikan aktivitas selama di pos 3. Belum lagi statement dari Om Dul yang terkait makhluk tak kasat mata di pos ini. Udah aja, makin bikin suasananya tambah syahdu. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 adalah yang terpanjang dan terberat dari pos-pos sebelumnya. Kami start dari pos 3 sekitar jam 2.30 dan baru sampai di pos 4 tuh sekitar jam 5. Tergolong lama karena satu personil mengalami cedera.
Turun lagi ke bawah. Lihat tanjakannya. Wih, Awas dulu ya. mantap. Oke, kini sampai pos 4 dari jam 2:30. Di pos 4 kita sempatkan untuk sholat asar dan ngopi-ngopi sambil persiapan trek malam. Masih di pos 4, sekarang jam 17.14. Udah dingin banget, pakai jas hujan biar nggak dingin. Soalnya kalau pakai jaket yang yang tebel dipakai jalan tuh nggak nyaman, jadi mending pakai jas hujan gini aja sih. Kalau kita mau lanjut ke Surya Kencana, berhubung temen juga udah ada yang di sana. Ketinggian di pos 4 tuh berapa ya? 2400-an. Di sini sih di jam gadang saya 2464 mdpl. Layu aja kaki gua. Udah gelap sekarang jam 17.58. Di sini tinggal grup saya doang nih, berempat, satu lagi mungkin udah nyampe. Soalnya di atas di depan itu terus. Ini langsung kan treknya didominasi sama batuan disusun kayak kita ke Gede lewat Cibodas. Nah, ini udah sampai. Lalu juga udah ada warung. Kumpulnya enak pas. Ini enak jadi nggak Langsung kan. Kelihatan nggak? sama aja sih cuma bukan butuh. Beberapa dari kalian mungkin yang nonton ada yang sadar kalau Om Dul udah nggak kelihatan mulai dari pertengahan video menuju pos 4. Karena memang Om Dul selalu melangkah lebih cepat. Atau mungkin merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihat selama di jalur pendakian. Karena Om Dul memang yang paling sensitif di antara kami. Bukan sensitif gampang baper, melainkan memiliki kemampuan indera keenam, alias lawan katanya dari Indistay, yaitu indigo. Apaan sih? Segera kita melakukan break azan maghrib di salah satu warung, dan gak lama juga kita ketemu lagi sama Om Dul yang sedang menghangatkan diri di api unggun persis di belakang warung yang kita singgahi. Kami lanjut menuju area barat alun-alun Surya Kencana untuk mendirikan tenda. Suasana pada malam itu cukup sepi. Saya sempat bertanya kepada rombongan yang turun kalau malam itu hanya ada sekitar 3-5 tenda di area barat. Kondisi medan yang udah gelap menyulitkan untuk memilih spot mendirikan tenda. Di tengah perjalanan, kondisi fisik Martin dan Adam sempat kembali drop. Mau nggak mau, saya harus mempercepat langkah kaki dan bergerak cepat, membangun 2 tenda supaya bisa segera menghangatkan diri. Sementara Om Dul memasak untuk makan malam. Halo, selamat pagi dari Surya Kencana. Lagi pada bikin kopi. Sekarang jam 6:18.
puncak Cibodas. Puncak Cibodas. Puncak Gunung Gede. Berjalan dulu ke arah barat dari alun-alun Sungai Kencana. Menit lagi, ketinggian udah di 2900-an sih harusnya. 2923. Lanjut jalan yuk. Selamat. Masih yuk. Selamat. Masih bos. Anda berada di ketinggian 2958. Oke. Course complete. Gunung Gede. Gak heran dinamain Gunung Gede, kawahnya gede banget. Di seberang itu Pangrango. Mantap. Sekarang waktunya ngopi-ngopi. Oh, ngopinya ada nih. Ini kopinya punyanya Mas Martin. Hah? Yang mana yang manis? Sebenarnya tujuan kita di sini ngapain? Buat foto di sini doang ya? Enggak, kita mau nyantai kita kan. Kemarin setelah beberapa insiden di jalur pendakian, alhamdulillah kita semua bisa nyampe di puncak Gunung Gede. Nanti kita tanya-tanya sebenarnya mereka tuh kenapa. Sama korban jalur pendakian Gunung Gede lewat Gunung Putri. Sebenarnya lo kemarin kenapa ceritanya? Ceritanya. Karena kaget ya. Kaget. Lo manasan. Fisik nggak ada apa namanya, nggak ada persiapan. Belum ada. Belum ada orang kita baru masuk. Kita begadang juga. Tapi alhamdulillah lah bisa sampai sini, bersyukur banget. Terima kasih buat teman-teman gua juga yang support. Badan gua ringkih lah dari kemarin tuh. Mudah-mudahan next kalau kita puncak lagi ya bisa lancar semuanya lah. Amin. Buat teman-teman yang lain juga. Jadi apa hikmahnya yang bisa diambil? Hikmahnya yang bisa diambil adalah apa ya? Kemarin tadi gue tuh mikir tau. Katanya mau rajin fitness. Oh iya, benar. Percuma dong di kantor dibeliin alat. Habis ini kita jaga fisik Pak lah. Bos. Jadi bisa terus olahraga lagi lah. Maksimalkan fisik buat next kalau naik lagi nggak tinggi lagi. Itu guys. Jadi kalau pendakian mau setinggi apapun, mau terkenal apapun, Persiapan. benangnya ya persiapan, karena kita nggak pernah tahu kondisi di jalur tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya tuh kemarin tuh pingsan apa speak doang? Itu mata gue gelap cuy. Wah, udah berarti. Itu nggak bercanda, itu asli itu. Pingsan berarti. Nggak pingsan. Masih sadar dia mah, kalau Adam tuh udah sempat udah sempat bilang kalau detik doang paling dipanggil tuh langsung beneran. Kalau Nggak pingsan itu, nggak pingsan. orang gelap sih tinggal Ketempelan sebenarnya kemarin, ketempelan sama Adam. gara-gara lu ngomong ketempelan lu. Gas sama korban nggak boleh begitulah. Bukan gitu. Karena efek ketularan aja, Bro. Iya, ketempelan sama Adam kemarin itu.
Jadi Karena gitu. si Martin itu bilangnya batunya bergetar, cuma kok bukan bergetar, gua maunya bergoyang, beneran, otak gua langsung goyang. Aduh. Berarti pingsan tuh bener, blank, Enggak, putih. cuman kunang-kunang buka mata tuh hitam semuanya tuh. Itu ya pingsan itu. Ada Tom. Mata hitam semuanya. Jadi kelihatan hitam. dengar suara temen di sekitar masih oke. Adam tuh berarti yang nggak ada mah. Tapi inilah kemarin pengalaman kegede kan naik dari mana tuh? Bodas. Cibodas. Cibodas sama dari Gunung Putri memang treknya lebih berat dari Gunung Putri. Kalau yang gue rasain ya. Tapi ya terbayar lah dengan kita datang ke puncak, ngobrol-ngobrol, ngopi. Itu udah mantap, mantap banget. Apalagi habis BAB ya. Oh iya, belum bikin ceritain kita di sini nih. Boker di puncak. Nggak mau dong, boker di puncak. Nah, ini sekarang ada satu lagi nih personil. Dia hobinya Ngambek. apa? Enggak, kalau kata orang Jawa tuh Sabaran. ini apa? Mutung. Lalu ini sambat. Motongnya itu nyambat. Iya, sambat. Banyak sambatnya. Yang sambat ini. Kagak, gua ngambek kalau orang kagak. Bukan. Bayangin, Keluhan. makan sate aja sempet-sempetnya lidinya disalahin. Luar biasa nih orang nih. Parah enggak, gua nggak sampai segitu ya gua. Gila, parah. Dari pengalaman gua. Makan sate, lidinya itu emang buat nusuk dagingnya, masih aja diomelin nih. Kenapa sate mesti pakai lidi? Pengen simpel aja sebenarnya. Apa? Langsung tinggal lep gitu. Ya baginya naik berlama ke atas. Gimana Bi? Iya. Gimana pengalaman Bi? Ke depannya gimana? Iya. Nyesel Bi ya? Gue dikata kapok tapi pas begininya enggak. Ya kan? Tapi dikata gue diajak lagi, gue dia pas nanjak kayak gue mikir. Harus berpikir ulang gitu. Gue bingung jadinya. Cus.